Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Rahim. Saya dari kelas 12 3C30. Saya dari UPSI Pontianak. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang kode igniter, cara penggunaan template, dan lain sebagainya. Pengenalan kode igniter. Kode igniter merupakan suatu web application framework web yang dirancang khusus untuk mempermudah developer web dalam mengembangkan aplikasi berbasis web. Kode igniter berisi kumpulan kode berupa komponen daring dan alat yang dipadukan sedemikian rupa menjadi suatu kerangka kerja atau framework. Kode igniter memiliki banyak fitur fasilitas yang membantu para pengembang PHP untuk dapat membuat aplikasi web secara mudah dan cepat. Kode igniter memiliki desain yang sederhana, bersifat fleksibel atau tidak kaku. Kode igniter mengizinkan para pengembang web untuk menggunakan framework secara parsial atau secara keseluruhan. Ini berarti bahwa kode igniter masih memberikan kebebasan kepada pengembang untuk menulis bagian-bagian kode tertentu dalam aplikasi menggunakan konvensional atau framework. Kode igniter menganut pola desain atau arsitektur model view controller atau MVC yang berfungsi memisahkan bagian kode untuk penanganan proses bisnis dengan bagian kode yang keperluan atau yang berkepentingan presentasi atau tampilan. Oke, di sini kita akan menjabarkan apa itu model, view, dan controllers. Model merupakan representasi data yang digunakan aplikasi seperti database, RSS, atau data yang diperoleh dari pelanggan API dan aksi yang melibatkan operasi create, read, update, dan delete atau CRUD data. View adalah informasi yang ditampilkan pada user melalui browser, biasanya berupa file HTML atau kode PHP yang menyusun template untuk sebuah website. Pada kode igniter, view dapat berupa bagian-bagian dari halaman, template, atau jenis lain dari halaman atau template. Yang terakhir itu controllers. Controllers adalah bisnis logic yang bertugas sebagai jembatan antara model dan view. Controller akan merespon HTTP request yang datang dari user melalui browser. Dari request ini, controller akan menentukan apa yang harus ia lakukan. Oke, di sini kode igniter itu punya dua versi, yaitu ada versi 4 dan sini versi 3. Dan yang saya gunakan di video kali ini, saya menggunakan kode igniter 3. Download. Hasil downloadan telah selesai, maka kita ekstrak di local disk C, di folder XAMPP, terus di htdocs, buka lagi htdocs, kan di XAMPP ini ada htdocs. Terus di htdocs ini kita bikin lagi file yang bernama CIG atau nama dari hasil ekstrak tadi kita ubah jadi nama CIG agar lebih memudahkan kita untuk mencari nanti. Oke, dan seperti inilah hasil atau penampakannya. Dan ini aset, ini template-nya ya. Udah saya download sebelumnya. Nanti foldernya saya kasih di deskripsi ya. Ini juga sama sih dengan cara si kode igniter ini. Saya download dulu, masukkan ke buka disk C, buka exam, buka htdocs, buka CIG tadi, hasil kompres dari kode igniter, dan ganti namanya di asset atau sesuka kalian. Oke, lalu kita buka exam. Pastikan download exam-nya ya, jangan sampai nggak download, soalnya kalau exam ini nggak dijalankan otomatis maka kodian kita nggak bisa di running. Pastikan sudah mendownload exam. Kita start apa sama MySQL-nya. Dan di sini saya menggunakan text editor Sublime Text 3. Oke. Kita udah buka folder CIG, ceritanya gampang banget. Ini kan buka klik file nanti di sini
open folder dan kalian cari folder dari kode gitar tadi. Oke, sekarang kita ke codingannya. Buka, saya pakai Sublime Text 3, buka foldernya mulai di sini kan. Sini buka folder dan share folder kode gitar yang telah ada kompres sebelum tadi. Kita buka aset, terus index.ml. Buka itu, kita buka aplikasi view. Oh, belum ada. Oke, kita buat file baru. Kita save dulu sebelumnya ya. Save. Dengan nama iya format PHP. Oke, PHP. Terus codingannya kami dari sini. Next, buat navbar sampai sini. Bukan. Di tempat yang sama, itu di view. Navbar. Ini buat beranda file save backup ini beranda itu apa ya? Lupa lagi kita bikin footer Ctrl C lalu Ctrl V. Oke, kenapa kita seperti ini? Ini agar memudahkan kita untuk proses pengodian atau pengkodean gitu. Soalnya kalau bikin satu kayak gini panjang sekali, apalagi untuk pemula mungkin agak bingung. Kita save. Dan karena dia terbagi di beberapa kelompok seperti ini, memungkinkan kita untuk mengedit atau melihat kesalahan-kesalahannya. Ini akan putar. Jadi
Oh bentar, ada satu lagi, kita buka controller index. Oh bukan, index, salah alamat ya. Account kita hapus ini aja, nggak apa-apa. Menghilang. Oh, ketinggalan. Dan di sini kita edit jadi seperti ini. Ctrl S. Oke, kurang lebih jadi seperti ini. Buka untuk berandanya seperti ini. Untuk putarnya ini welcome ini kalian cari di controller. Oke. Dan sebagai acuan untuk pengkodean hari ini, saya akan buat kurang seperti ini. Oke, ada dashboardnya. Ini ada nama company, jenis kelamin, tanggal lahir, dan lain sebagainya. Selanjutnya, edit lagi. Ini di header kita sisipkan di bagian ini. Nanti dengan cek dan ini judul ini untuk ya sama yang ini judul. Ctrl Save. Lalu navbarnya kita ubah di sini. Jadi data langsung Ctrl C. Nah, di beranda ini kan kita isi, nanti kita jadikan sebagai formnya dengan nama dan lain sebagainya. Oke. Oke, di sini saya udah nanti dengan kodean yang telah saya buat sebelumnya. Nah, seperti inilah penampakan wujud. Ini color warnanya ini A1 ini fungsi untuk besar kecil besarnya tulisan ini. Dan tulisan ini akan berada di center. Oke, letakkan sama tulisannya dan ini from. Oke, ada penghuni, kita nama pengguna, masukkan nomor 4 dan jenis kelamin ini kita menggunakan perintah select. Jadi dengan perintah ini kita bisa memilih sesuai opsi-opsi yang telah kita inputkan di kodian ini. Oke, begitu juga dengan agama, kita menggunakan perintah select. Begini kita bisa memilih opsi-opsi atau ya kita tinggal memilih opsi-opsi yang berada di input tersebut tanpa kita harus mengetik lagi apa yang akan kita buat. Dan ini alamat kita menggunakan text area ya. Jadi dan tanggal lahir ini kita menggunakan date agar otomatis sekarang ini tanggal kan, jadi tipenya harus tanggal lahir. Terus kita lihat juga tanggal sama dengan tanggal lahir tadi menggunakan tipe data date. Ini status dari apa tadi? Penghuni. Terus ini ada masuk
bisa masih dengan perintah yang sama, perintah select. Dan di sini opsinya ada status menikah, mahasiswa, single, atau pacaran. Nah, nanti di outputnya kita tinggal memilih satu di antara 4 opsi yang sudah tersedia. Dan ini untuk tombol stop smoothnya. Oke, kalau bisa seperti ini. Oh ya, sebelum save ya, Ctrl oh. Oke, sudah save. Next, di bagian footer. Ini footer, ini bagian bawah ya, bagian biasanya misalkan kita kunjungi sebuah website itu pasti ada copyright, terus ada nama website gitu, misalnya gitu. Dan di sini kita bisa ganti dengan apapun yang kalian inginkan. Mungkin saya ingin buat kuning, selesai. Oke, seperti hasil outputnya. Data penghuni, lain sebagainya. Itu tanggal lahiran untuk PNP. Oke, demikian video saya pada hari ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.